Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3792, apakah Anda sekarang memenuhi syarat? Perkataan Luming mengejutkan yang lainnya. Luming berani berbicara kepada dewa tingkat pertama seperti itu. Apakah dia sedang mencari kematian? Mata pria berbekas pisau itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kata-kata Luming dengan jelas menunjukkan bahwa dia sedang meremehkannya. Dia jelas-jelas sampah dan tidak berhak berada di sini. Tidak masuk akal. Nak, dari apa yang kau katakan, kau pikir kau lebih kuat dariku. Lelaki dengan bekas luka pisau itu mencibir sambil mendekati Luming. Bisa dibilang begitu. Luming menjawab dengan tenang. Hahaha. Terdengar tawa dari adegan itu. Semua orang di tempat kejadian tertawa terbahak-bahak dan memandang Luming seolah-olah dia orang bodoh. Luming, bocah dewa-dewa tingkat ketujuh, benar-benar mengatakan kalau dirinya lebih kuat daripada lelaki kekar yang penuh luka tusuk pisau itu. Apakah dia tahu betapa kuatnya Kaisar Surgawi itu? Seberapa mengerikankah dia? Dia mungkin sama sekali tidak tahu kengerian seorang Kaisar Surgawi. Kesenjangan antara Dewa Surgawi tingkat ketujuh dan Kaisar Surgawi tingkat pertama bahkan lebih besar daripada jurang apapun. Bagaimana mungkin mereka tidak menertawakan hal konyol seperti itu? Tentu saja dia seharusnya tertawa, terutama lelaki dengan bekas luka pisau itu, yang tertawa terbahak-bahak hingga meneteskan air mata. Aku pikir kamu adalah kesayangan Some King of Heaven, tapi ternyata kamu hanya seorang idiot. Idiot, sekarang kakek akan membiarkanmu pergi. Lelaki dengan bekas luka pisau itu berteriak dingin dan mengayunkan pisaunya ke kepala Luming, ingin membunuh Luming dalam satu gerakan. Cahaya pedang itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, cahaya itu sudah berada di atas kepala Luming. Ekspresi Luming tidak berubah sama sekali saat dia melancarkan pukulan. Dia telah mengaktifkan formula pertempuran 5 kali lipat. Dengan satu pukulan, kekosongan itu meledak. Gale yang mengerikan didorong oleh kekuatan tinju dan berkumpul bersama, menjadi bagian darinya. Dentang, tinju Luming mendarat di pedang milik pria berbekas luka itu. Pedang itu bergetar hebat lalu meledak dengan keras. Kekuatan tinju yang dahsyat itu terus menghantam pria berbekas luka itu. Pria berbekas luka pisau itu tak dapat lagi tertawa. Senyum di wajahnya membeku dan digantikan oleh keterkejutan. Pada saat kritis, dia meraung dan mundur dengan panik. Dia mendorong tangannya ke depan untuk mengantisipasi serangan Luming. Namun, dengan suara retakan, suara tulang patah terdengar. Lengannya dipatahkan oleh Luming dan tubuhnya terlempar. Dia menabrak benteng batu dan berguncang hebat. Tidak terjadi apa-apa pada benteng itu, tetapi lelaki dengan bekas luka pisau itu memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat dan napasnya lemah. Dia terluka parah. Suasana hening. Senyum semua orang lenyap dan digantikan oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pria berwajah bekas luka itu dikalahkan dengan mudah oleh Luming dalam satu gerakan. Itu benar-benar tidak dapat dihentikan dan benar-benar ditekan. Apakah ini masih kultivasi dari Dewa Surgawi tingkat ketujuh? Semua orang menatap Luming dengan linglung. Mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud Luming dengan kata-katanya sebelumnya. Luming berkata bahwa pria dengan bekas luka pisau itu tidak memenuhi syarat, tetapi dia memenuhi syarat. Dia memang memenuhi syarat. Namun, pernyataan pria berwajah bekas luka itu bahwa Luming tidak memenuhi syarat adalah lelucon belaka. Luming telah membuktikannya dengan kemampuannya. Apakah saya punya hak itu sekarang? Luming tampak sedang berbicara kepada lelaki berwajah bekas luka itu, namun sebenarnya dia sedang berbicara kepada orang lain. Ya, lelaki dengan bekas luka pisau itu batuk darah sambil mengangguk dan menjawab. Dia benar-benar takut setengah mati. Hatinya dipenuhi rasa takut. Dalam gerakan tadi, kemampuan Luming bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan sama sekali. Dia tahu bahwa dia benar-benar telah menendang pelat besi. Luar biasa, dewa tingkat 7 dan sudah memiliki kekuatan seperti itu. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti itu dalam hidupku. Kamu punya hak, hehe. Beberapa orang berbicara, tetapi mata beberapa orang berkedip saat mereka menatap Luming. Tidak ada yang tahu apa yang sedang mereka lakukan. Di tempat kejadian, tidak hanya ada kaisar dewa tingkat pertama. Bahkan ada ahli yang lebih kuat. Orang-orang ini semuanya adalah bajak laut antar bintang yang telah keluar dari tumpukan mayat. Meskipun mereka terkejut dengan bakat Luming, mereka tidak takut padanya.
Lu Ming dapat mengalahkan Kaisar Surgawi tingkat pertama. Mungkinkah dia dapat melawan Kaisar Surgawi tingkat kedua? Mereka tidak mempercayainya. Namun, Lu Ming sudah memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka demi harta karun di sini. Mari kita bahas bagaimana cara menerobos Istana Angin Kencang ini. Seseorang menyarankan, Istana Angin Kencang sepenuhnya terbungkus dalam batu aneh ini. Dengan kekuatan kita, kita tidak dapat menembus batu ini. Tetapi hal yang paling sulit sekalipun memiliki kelemahan. Bajak Laut Xin Yuan telah menemukan kelemahan mereka dan telah berhasil menembus 80% dari kelemahan tersebut. Jika kita bekerja sama, saya yakin kita dapat menembus 20% sisanya dengan sangat cepat. Kata salah satu lelaki tua berambut perak itu. Pria tua berambut perak ini memiliki reputasi yang cukup baik di antara banyak kelompok bajak laut. Dia jelas sangat kuat. Panglima Yin benar, ayo kita lakukan. Saya tidak keberatan. Yang lain semua setuju. Hanya bajak laut Xin Yuan yang memiliki ekspresi tidak sedap dipandang, tetapi mereka hanya bisa setuju di hadapan begitu banyak ahli. Setelah berdiskusi, semua orang menuju ke titik lemah. Di arah lain, Lu Ming berjalan mendekat dan melihat sebuah lubang besar di dinding. Retakan mulai tampak pada tepi lubang. Melalui lubang itu, Lu Ming menyadari bahwa masih ada dinding di dalamnya. Dinding itu sangat tebal, setidaknya 10.000 meter tebalnya. 8.000 meter telah digali, dan masih tersisa ketebalan sekitar 2.000 meter. Lakukan gerakanmu. Pria tua berambut perak itu berteriak dan memimpin serangan. Dia menunjuk jarinya, dan jari perak yang tampaknya terbuat dari perak muncul, melesat ke arah dinding batu setebal 2.000 meter yang tersisa. Ini adalah Kaisar Surgawi tingkat ketiga, tidak, bahkan lebih kuat. Lu Ming terkejut ketika tetua berambut perak itu menyerang. Kemampuan lelaki tua berambut perak itu tak terduga. Kekuatan surgawinya tak tertandingi. Kekuatan jarinya membuat Lu Ming terkejut. Kekuatan tempurnya jauh lebih besar daripada tetua berwajah penusuk di alam Kaisar Abadi tingkat kedua. Dia takut kekuatan tempurnya tidak sesederhana Kaisar Abadi tingkat ketiga. Memang ada kehidupan yang mengerikan di antara orang-orang tersebut. Menyerang. Yang lainnya bergerak bersamaan. Kekuatan surgawi meledak, dan segala macam serangan melesat maju, membombardir sisa dinding batu setebal 2.000 meter. Ledakan, ledakan, ledakan. Dinding batu terus meledak dan berguncang. Kemudian, pecahan kerikil berjatuhan. Ini karena ini adalah titik terlemah. Jika itu adalah dinding batu lain, mereka tidak akan bisa menghancurkannya sama sekali. Namun, tembok batu setinggi 2.000 meter yang tersisa tidak mudah ditembus. Semua orang terus menyerang selama setengah jam sebelum berhenti. Serangan terus-menerus itu menghabiskan banyak tenaga. Selain itu, semua orang di sini punya rencana sendiri. Tidak ada yang berani membiarkan tenaga mereka habis. Ketika mereka telah menghabiskan setengah dari tenaga mereka, mereka harus berhenti untuk beristirahat dan mengisi kembali kekuatan suci mereka. Semua orang diam-diam mengeluarkan pil untuk mengisi kembali kekuatan surgawi mereka dan memakannya, mulai pulih. Beberapa jam kemudian, ketika semua orang sudah cukup beristirahat, mereka terus menyerang. Begitu saja, beberapa hari kemudian, tembok batu setinggi 2.000 meter itu hanya tersisa 100 meter terakhir. Tembok itu akan segera runtuh. Pada saat itu, suara sesuatu yang pecah di udara terdengar dari jauh. Lebih dari selusin tokoh terbang di atas. Pergerakan semua orang terhenti. Itu kalian. Mata seseorang berbinar saat mengenali orang-orang ini. Mereka semua adalah bajak laut antar bintang yang terkenal. Bab 3793, Pertempuran Besar melawan 9 Kaisar Dewa Agung. Itu dia. Mata Lu Ming berkedip. Dia mengenali salah satu dari selusin orang yang datang kemudian. Itu adalah tetua berwajah si penusuk yang telah melarikan diri sebelumnya. Tetua berwajah penusuk itu jelas memperhatikan Lu Ming. Dia melotot ke arah Lu Ming, matanya dipenuhi kebencian dan niat membunuh. Bocah kecil, aku tidak menyangka kau ada di sini. Bagus sekali, bagus sekali. Tetua berwajah si penusuk itu melotot ke arah Lu Ming. Suaranya sangat dingin. Siapapun dapat mendengar bahwa suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tai Xiong, bocah ini telah memusnahkan 5 kaisar dewa bajak laut rantai besimu. Lelaki tua berwajah penusuk itu bernama Tai Xiong. Di sampingnya, seorang lelaki setengah baya berwajah kuda berkata, "Benar, dia kecil ini.
Meskipun basis kultivasinya tidak tinggi, kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia bahkan bisa melawan Kaisar Surgawi tingkat kedua. Kita tidak bisa ceroboh. Tai Xiong mengingatkan, suaranya dipenuhi kebencian. Orang-orang di sekitar Lu Ming tidak terlalu terkejut. Mereka hanya melirik Lu Ming tanpa sadar. Lu Ming sebelumnya telah mengalahkan pria kekar dengan bekas luka pisau dalam satu gerakan dan telah menunjukkan kemampuannya yang kuat. Adalah normal baginya untuk dapat membunuh 5 ahli bajak laut rantai besi. Hehe, menarik. Tai Xiong, kamu harus menepati janjimu. Kata pria berwajah kuda itu. Itu benar-benar sebuah janji, aku bersumpah demi kekuatan hidupku. Kata Tai Xiong. Baiklah. Pria parubaya berwajah kuda itu mengangguk dan melihat sekeliling. Semuanya, kita punya dendam terhadap bocah nakal ini. Siapa di antara kalian yang merupakan teman bocah nakal ini? Saya tidak mengenalnya. Masalah kalian berdua tidak ada hubungannya denganku. Orang-orang di sekitar Lu Ming tertawa dan menjauhkan diri dari Lu Ming. Mereka tidak mengenal Lu Ming dan tentu saja tidak akan membantunya. Mereka lebih suka Lu Ming bertarung sampai mati dengan Tai Xiong dan yang lainnya sehingga mereka akan memiliki lebih sedikit pesaing. Orang-orang ini mundur tanpa suara. Lu Ming adalah satu-satunya yang tersisa di ruang yang luas itu. Orang-orang ini untuk sementara berhenti menyerang tembok batu dan tampak seperti sedang menyaksikan pertunjukan yang bagus. Sangat bagus. Lelaki setengah baya berwajah kuda, Tai Xiong, memperlihatkan senyum ganas. Pada saat berikutnya, dalam sekejap, Tai Xiong, pria parubaya berwajah kuda, dan yang lainnya mengelilingi Lu Ming. Aura mereka yang kuat seberat gunung saat mereka menekan Lu Ming. 3 kaisar abadi tingkat kedua dan 7 kaisar abadi tingkat pertama. Tidak heran Anda begitu percaya diri. Lu Ming tersenyum tipis di dalam hatinya. Pihak lain tidak menyembunyikannya dan dia dapat dengan mudah merasakan kultivasi mereka. Karena mereka tahu kekuatan tempur Lu Ming dan fakta bahwa ia dapat mengalahkan Tai Xiong, mereka masih sangat percaya diri untuk mengepung Lu Ming. Ternyata ada 3 kaisar dewa tingkat kedua. Lagi pula, Lu Ming baru saja mengalahkan Tai Xiong sebelumnya dan kekuatan tempurnya hanya sedikit lebih kuat dari Tai Xiong. Mereka memiliki 3 kaisar dewa tingkat kedua. Itu lebih dari cukup untuk membunuh Lu Ming. Selain itu, ada 7 kaisar dewa tingkat pertama. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tempur Lu Ming sudah melonjak. Mencapai alam dewa surgawi, kekuatan tempur dan kultivasi tidaklah mudah untuk ditingkatkan. Diperkirakan dalam ratusan juta tahun, berapa banyak waktu yang telah berlalu sekarang? Itu hanya sedikit lebih dari setahun. Bagaimana mungkin ada terobosan besar dalam waktu tidur siang? Nak, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menyegel kultivasimu dan menempatkanmu di tengah angin kencang sehingga kau bisa menahan rasa sakit akibat terpotong oleh angin kencang. Wajah Tai Xiong sangat ganas dengan sedikit kegembiraan seolah-olah dia sudah bisa melihat keadaan Lu Ming yang menyedihkan karena terpotong oleh angin kencang. Itu ide yang bagus, tapi sayangnya kenyataan seringkali sangat kejam, tahu. Petik 2. Lu Ming tersenyum tipis. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergerak dan dia menyerang Tai Xiong. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu dia menyerbu keluar, Lu Ming melancarkan ratusan pukulan. Kekuatan tinju yang mengerikan berkumpul dan menghantam Tai Xiong seperti lautan badai. Namun, Tai Xiong sudah siap. Tombak logamnya menembus udara dan menangkis kekuatan tinju Lu Ming. Akan tetapi, begitu kedua belah pihak bertukar pukulan, ekspresi Tai Xiong berubah. Basis kultivasimu, aku sudah menerobos. Tai Xiong berteriak kaget. Membunuh, membunuh. Pada saat yang sama, si pria berwajah kuda dan yang lainnya juga ikut melancarkan gerakan. 2 kaisar dewa tingkat kedua dan 7 kaisar dewa tingkat pertama. Sebanyak 9 serangan dilancarkan ke arah Lu Ming dari segala arah. Dengan begitu banyak ahli yang bergandengan tangan, kekuatannya luar biasa mengerikan. Jika itu adalah ahli kaisar surgawi tingkat kedua yang lain, dia pasti sudah terluka parah. Tentu saja, Lu Ming tidak akan menganggapnya enteng. Energi tabu itu mengalir deras ke manik gravitasi. Dengung, 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 dengung. 3 manik gravitasi itu bersinar dan terbang ke langit. Kemudian, gravitasi yang mengerikan itu meledak dan menyelimuti pria paruh baya berwajah kuda, Tai Xiong, dan yang lainnya. 3 manik gravitasi terlempar keluar pada saat yang sama. Gravitasi itu begitu mengerikan sehingga 7 kaisar surgawi pertama paling terpengaruh.
Wajah mereka berubah drastis saat ditekan oleh manik gravitasi. Tubuh mereka mengeluarkan suara retak, yang disebabkan oleh pelindung tulang mereka yang hancur oleh gravitasi. Pada saat yang sama, otot-ototnya, darahnya, organ-organnya, dan bahkan jiwanya sangat terpengaruh. Ketika gravitasi mencapai level tertentu, partikel terkecil sekalipun dapat terpengaruh. 7 kaisar dewa tingkat pertama terluka parah dalam sekejap. Berbagai keterampilan rahasia yang mereka gunakan juga hampir runtuh di bawah tekanan gravitasi. Mereka menghilang sebelum bisa mencapai Luming. Pria berwajah kuda, Tai Xiong, dan 2 kaisar dewa kelas 2 lainnya berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Namun, mereka juga sangat terpengaruh. Serangan mereka menjadi lebih lemah dan dengan mudah diblokir oleh Luming. Membunuh. Luming berteriak dan terus menyerang ke arah Tai Xiong, serangannya bagaikan air pasang. Sialan, gravitasinya juga meningkat banyak. Ekspresi Tai Xiong sangat buruk. Dia mengayunkan tombaknya dengan sekuat tenaga dan melawan Luming. Dalam sekejap, keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan. Luming sebenarnya telah berhasil menguasai keadaan dan memaksa Tai Xiong mundur. Terakhir kali Luming bertarung dengan Tai Xiong, dia harus mengandalkan tombak perak yang telah diubah Qiu untuk bertarung dengan Tai Xiong dan mengalahkannya. Akan tetapi, dalam pertandingan ini, Luming tidak perlu mengandalkan Qiu untuk melawan Tai Xiong dan bahkan mengunggulinya. Mundur, kita mundur. Tai Xiong meraung. Dia memikirkan makhluk logam Luming. Makhluk logam Luming belum digunakan dan sudah sangat kuat. Seberapa kuat jadinya jika dia menggunakannya? Dia sedikit takut. Mundur untuk apa? Dia kuat, tapi kalau kita bekerja sama, kita bisa membunuhnya. Pria berwajah kuda itu berteriak. Dia memegang 2 pedang dan menebas sekuat tenaga, menerobos gravitasi dan menebas Luming. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Luming mirip dengan apa yang dijelaskan Tai Xiong. Mereka bertiga dapat mengalahkan atau bahkan membunuh Luming jika mereka bergabung. Tidak, dia masih punya kartu truf yang belum digunakannya. Tai Xiong berteriak dengan gila dan sangat cemas. Setelah bertukar pukulan dengan Luming, dia ingin mundur. Kali ini, Luming melampaui ekspektasinya. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Luming akan melonjak lagi hanya dalam waktu 1 tahun. Dia tahu bahwa mereka bukan lagi tandingan Luming bahkan jika mereka bergabung. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Luming berkata dengan dingin. Kemudian, Qiu di pergelangan tangannya menggeliat dan berubah menjadi tombak perak. Bab 3794, sosok yang tidak bisa dianggap remeh. Di pergelangan tangan Luming, bola itu berubah menjadi tombak perak panjang dan dipegangnya. Suara mendesing. Sinar cahaya bulan sabit melesat keluar. Cahaya itu sangat indah dan seolah menembus alam semesta saat menusuk ke arah Tai Xiong. Cepat, itu sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada tepat di depan Tai Xiong. Ekspresi Tai Xiong berubah. Dia meraung dan menggunakan seluruh kekuatan sucinya ke tombak logam itu. Dia menusuk cahaya tombak berwarna bulan itu, berharap bisa menghalanginya. Dentang, ujung tombak itu saling bertabrakan. Kemudian, ujung tombak logam itu hancur dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Seluruh tombak itu hancur dalam sekejap. Aduh, cahaya tombak berwarna bulan tidak berhenti dan menembus dahi Tai Xiong. Bagaimana itu mungkin? Tai Xiong akhirnya berteriak. Matanya terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun kemampuan Luming telah meningkat pesat, meskipun dia bekerja sama dengan makhluk logam dan lebih kuat darinya, kekuatannya tetap akan ada batasnya. Bagaimana dia bisa membunuhnya dengan satu gerakan? Cahaya di matanya meredup. Dia tidak dapat memahaminya bahkan setelah mati. Dia tentu saja tidak tahu bahwa kultivasi Qiu terakhir kali hanya berada di level semi-kaisar, tetapi sekarang sudah berada di level kedua alam kaisar surgawi. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan membunuhnya hanya membutuhkan satu gerakan. Terlebih lagi, Luming telah memberitahu Qiu untuk tidak menggunakan kekuatan penuhnya tetapi hanya sebagian saja. Sepanjang perjalanannya, Luming memahami satu hal dengan sangat baik. Ia harus selalu menyimpan kartu asnya agar dapat menyelamatkan hidupnya di saat-saat kritis. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak bisa mengungkapkan semua kartu trufnya. Asal dia bisa membunuh Tai Xiong, itu sudah cukup. Mengapa saya harus melakukannya? Luming telah membunuh Tai Xiong dalam satu serangan.
Pria parubaya berwajah kuda dan yang lainnya tercengang. Untuk sesaat, mereka tidak dapat memahaminya. Lu Ming tidak akan memberi mereka kesempatan. Wus, wus. Dua cahaya tombak lagi meledak, menusuk ke arah pria berwajah kuda dan ahli kaisar surgawi tingkat kedua lainnya. Keduanya tampak terbangun dari mimpi dan ketakutan setengah mati. Mereka buru-buru mencoba menghalangi, tetapi sudah terlambat. Berapa banyak kekuatan yang bisa mereka kerahkan dengan tergesa-gesa. Faktanya, tidak ada gunanya sekalipun mereka bisa menggunakan kekuatan terkuat mereka, apalagi hanya sedikit saja. Puff, puff. Saat sinar tombak cahaya bulan melintas, pria berwajah kuda dan pria lainnya mengikuti jejak Tai Xiong. Mereka juga tertusuk oleh sinar tombak dan tewas di tempat. Ayo pergi. 7 kaisar dewa tingkat pertama hampir ketakutan dan mulai melarikan diri ke segala arah. Karena kalian sudah bergerak, kalian harus membayar harga untuk apa yang telah kalian lakukan. Kalian semua boleh tinggal. Suara dingin dan tanpa emosi terdengar saat 7 sinar cahaya tombak bulan membelah udara. 7 kaisar dewa tingkat pertama terluka oleh gravitasi sebelumnya. Bagaimana mereka bisa menahannya? Mereka semua terbunuh oleh cahaya tombak bulan. Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan. Dia tidak berencana membiarkan orang-orang ini pergi begitu saja. Orang-orang ini semuanya adalah bajak laut antar bintang. Metode mereka kejam, dan mereka pantas mati. Di sisi lain, mereka dikelilingi oleh bajak laut antar bintang. Orang-orang ini menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Lu Ming ingin menunjukkan kekuatannya untuk mengintimidasi orang-orang ini sehingga mereka akan waspada terhadapnya dan tidak berani memprovokasinya. Ini akan menyelamatkannya dari banyak masalah di kemudian hari. Seperti yang diduga, ketika orang-orang di sekitar melihat Lu Ming membunuh begitu banyak ahli, wajah mereka berubah serius. Banyak dari mereka bahkan memiliki ketakutan dan kengerian di mata mereka. Khususnya, pria kekar dengan bekas luka pisau yang sebelumnya telah memprovokasi Lu Ming begitu takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat dan dia dipenuhi dengan rasa takut yang tak kunjung hilang. Sekarang, dia akhirnya tahu seperti apa kehidupan yang telah ditimbulkannya. Fakta bahwa dia mampu bertahan hidup hanyalah karena perbuatan baik para leluhurnya. Benar-benar pemuda yang menakutkan. Siapa orang ini? Dia punya banyak harta, dan dia ditemani oleh makhluk logam yang kuat. Dia mungkin anak ajaib dari ras yang kuat. Sangat. Orang-orang ini berdiskusi secara rahasia dan memutuskan untuk tidak memprovokasi Lu Ming. Haha, kekuatan tempur adik kecil benar-benar mengejutkan. Orang tua ini terkesan. Tai Xiong dan yang lainnya tidak menyadari bahwa mereka telah menyinggung adik kecil. Mereka benar-benar pantas mati. Orang tua berambut perak itu tertawa terbahak-bahak, dan suasana menjadi sedikit lebih baik. Mari kita terus hancurkan tembok itu, kata Lu Ming. Baiklah, mari kita lanjutkan, kata lelaki tua berambut perak itu. Semua orang terus menghancurkan tembok itu. Hanya saja inti gravitasi telah berubah. Ia menganggap Lu Ming, eksistensi Dewa Surgawi, sebagai seseorang yang tidak dapat diprovokasi. Sisa ketebalan 100 meter tidak berhasil menghentikan Lu Ming dan yang lainnya lama-lama. Tak lama kemudian, dengan suara ledakan, dinding batu itu pun tertembus, memperlihatkan ruang gelap di dalamnya. Itulah bagian dalam istana angin kencang. Semua orang saling berpandangan, lalu terbang menuju ruang gelap secara serempak. Dan EBSCP, tentu saja, mereka tidak berani ceroboh. Kekuatan surgawi menyelimuti seluruh tubuh mereka, dan artefak surgawi pertahanan berputar di sekitar mereka, siap untuk bertarung kapan saja. Lu Ming membuat Qiu-Qiu berubah menjadi baju besi dan memakainya. Dia mengikuti kerumunan dan terbang menuju ruang gelap. Setelah terbang masuk, dia menemukan bahwa ada aula-aula batu dan beberapa lorong yang mengarah ke berbagai arah. Selain itu, dia tidak menemui bahaya lain. Aku akan ke kiri. Aku akan ke kanan, ke tengah. Setiap orang memilih jalan sesuai keinginannya dan terbang masuk. Lu Ming dengan santai memilih jalan paling kiri. Terowongan itu lurus ke depan, dengan dinding batu di keempat sisinya. Seseorang pernah mencobanya sebelumnya, dan dindingnya tidak bisa dihancurkan. Setelah berjalan setengah jam, mereka pun sampai di ujung dan tiba di suatu daratan yang luas. Daratan ini dipenuhi angin kencang. Sebenarnya ada sebidang tanah seperti itu di sini. Mungkinkah ini inti dari istana angin kencang? Seseorang bertanya, sangat penasaran. Hamparan tanah ini tidak rata. Dari kejauhan,
Ada jajaran gunung dan tidak ada bedanya dengan dunia. Namun, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sana, dan tidak ada satupun makhluk hidup. Suasananya sunyi senyap. Semua orang terbang keluar dan menyebar untuk menjelajahi daerah itu untuk melihat apakah mereka dapat menemukan harta karun. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan apapun. Tidak ada apa-apa di sini. Sungguh malang. Sepertinya perjalanan kita sia-sia. Seseorang mengumpat dengan suara rendah. Ah! Seolah menanggapi perkataan orang ini, teriakan melengking datang dari kejauhan. Saat dia berteriak, dia menghilang. Ekspresi semua orang berubah, terutama orang yang berbicara. Dia begitu takut hingga menggigil. Ah! Teriakan lain terdengar dari sisi kanan mereka. Orang itu bukan orang yang sama dengan yang sebelumnya. Ada apa di sana? Seseorang bertanya dengan wajah pucat. Namun, tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Mereka juga ingin tahu apa itu. Ledakan. Kemudian, ledakan dahsyat datang dari arah itu dan cahaya terang melesat ke langit. Jelaslah bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sana. Namun, pertempuran itu tidak berlangsung lama. Pertempuran itu berakhir dalam beberapa tarikan napas. Bagaimana? Ekspresi semua orang serius. Bagaimana pertempuran itu bisa berakhir secepat itu? Melihat ke arahnya, itu seharusnya adalah sekelompok orang yang telah mengambil jalan lain. Sebenarnya ada seorang ahli di antara mereka. Mungkinkah mereka tersingkir begitu cepat? Bab 3795, Monster dalam Badai. Banyak pikiran yang terlintas dalam benak setiap orang, tetapi tidak seorang pun berani untuk mendekat dan memeriksa. Beberapa orang bahkan ingin berhenti dan meninggalkan tempat ini. Lihat, ada seseorang terbang ke sana. Tiba-tiba seseorang berteriak. Benar saja, semua orang melihat beberapa orang terbang dari arah pertempuran. Mereka adalah orang-orang yang telah berpisah dengan mereka sebelumnya. Tetapi sekarang, mereka hanya memiliki sekitar 10 orang tersisa. Apa yang terjadi barusan? Apa yang terjadi di pihakmu? Seseorang bertanya dengan cepat. Ada monster yang menyerang kita tadi. Salah satu orang yang terbang di atas menjawab. Monster? Monster apa? Seseorang bertanya dengan cepat. Aku tidak yakin. Itu seperti embusan angin kencang, datang dan pergi tanpa jejak. Itu membunuh beberapa dari kami secara berurutan. Kami menyerang monster itu bersama-sama, dan monster itu mundur tanpa suara. Seseorang menjawab. Mereka sudah mundur. Mata semua orang berkedip. Ditolak berarti dia tidak terlalu kuat, jadi semua orang sedikit lega. Ditambah lagi dengan semakin banyaknya orang yang berkumpul, keberanian mereka pun semakin bertambah banyak. Pada akhirnya, tak seorang pun yang mundur dan memutuskan untuk terus menjelajah. Mereka telah berusaha keras untuk sampai di sini, dan mereka bahkan belum menjelajahinya dengan benar sebelum pergi. Bagaimana mungkin mereka mau? Kelompok itu terus terbang menuju pusat daratan. Setelah itu, tidak ada hal aneh yang terjadi. Mereka juga tidak bertemu monster apapun. Semua orang merasa lebih tenang. Mereka mengira monster itu takut pada mereka. Ah! Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan melengking dari arah angin. Arahnya masih ke kanan. Ekspresi semua orang berubah. Ini adalah kelompok orang lain. Mereka telah bertemu monster itu. Seseorang berseru. Haruskah kita pergi dan menyelamatkan mereka? Seseorang bertanya. Tidak perlu, tunggu dan lihat saja. Namun setelah itu, serangkaian jeritan terdengar, naik dan turun. 7 atau 8 jeritan terdengar berturut-turut, dan mereka tidak berhenti. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah. Situasi ini berbeda dari sebelumnya. Mengapa terdengar begitu banyak teriakan berturut-turut? Bukankah orang-orang di arah itu akan bersatu? Sebelumnya, mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan lebih dari selusin orang, dan di antara mereka ada yang ahli. Mereka jelas tidak lemah. Tepat saat semua orang tengah berpikir, beberapa teriakan lagi terdengar. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh, semburan cahaya surgawi yang cemerlang, dan suara gemuruh ke arah itu. Namun, hal itu tidak menghentikan teriakan-teriakan itu. Setelah beberapa saat, teriakan-teriakan lainnya pun terdengar. Kemudian, semua orang melihat cahaya surgawi terbang cepat dari arah itu. Itu Komandan Yin. Seseorang berseru. Sosok yang terbang di atas adalah lelaki tua berambut perak. Kekuatannya tak terduga. Namun, saat ini, lelaki tua berambut perak itu dalam keadaan yang sangat menyedihkan.
Rambut peraknya acak-acakan, dan ada beberapa luka di tubuhnya. Semua orang terkejut. Bahkan lelaki tua berambut perak itu pun terluka. Apa yang mereka hadapi? Mata tetua berambut perak itu berbinar saat melihat Lu Ming dan kelompoknya. Dia terbang ke arah mereka. Mari kita berkumpul. Seseorang berteriak. Mereka tidak berani bersantai. Mereka berkumpul dalam lingkaran dan berjaga-jaga. Pria tua berambut perak itu bergegas ke kerumunan dan berkumpul bersama mereka. Panglima Yin, mengapa Anda sendirian? Di mana yang lainnya? Seseorang bertanya. Yang lainnya sudah mati semua. Kata lelaki tua berambut perak itu. Apa? Semua orang terkejut. Apa yang kalian temui? Beberapa orang memperlihatkan ekspresi ketakutan. Monster itu seperti Gale. Monster itu seperti terkondensasi oleh Gale. Monster itu datang dan pergi tanpa jejak. Monster itu aneh dan tidak dapat diprediksi, dan monster itu tidak dapat dibunuh. Pria tua berambut perak itu berkata dengan ekspresi serius. Terbentuk karena angin kencang. Tidak bisa dibunuh. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dibunuh? Semua orang terkejut dan sulit mempercayainya. Mereka di sini. Orang tua berambut perak itu tiba-tiba bicara, ekspresinya tidak bisa serius. Semua orang terkejut dan segera melihat sekeliling. Namun, mereka tidak melihat apapun. Namun, angin kencang di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Huhuhu, angin kencang bertiup, menimbulkan suara siulan yang mengerikan. Pada saat yang sama, disertai dengan aura yang membakar. Semua orang menatap sekelilingnya dan mempersiapkan pertahanan mereka. Ah! Tiba-tiba, seorang kaisar surgawi tingkat pertama menjerit kesakitan. Darah menyembur keluar dari tubuhnya dan tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian. Api muncul dan membakar dengan ganas. Seorang ahli kaisar surgawi tingkat pertama telah meninggal secara tragis begitu saja. Raksasa. Semua orang melihat sosok yang tampaknya terkondensasi karena angin kencang, berkedip-kedip. Ahli kaisar surgawi tingkat pertama dibunuh oleh sosok ini. Bunuh dia. Seseorang berteriak. Ke arah ini, 5 atau 6 orang langsung menyerang. Mereka menggunakan teknik rahasia terkuat mereka dengan sekuat tenaga. 5 atau 6 serangan mendarat pada sosok itu. Dengan suara keras, sosok itu terpencar. Namun, itu tidak berguna. Angin kencang di sekitarnya berkumpul dan sosok itu muncul kembali. Dalam sekejap, ia menyatu dengan angin kencang dan menghilang sepenuhnya. Angin menderu, dan cuaca sangat panas, tetapi hati setiap orang terasa sangat dingin. Dia tidak bisa dibunuh. Dia benar-benar tidak bisa membunuhnya. Monster ini tampaknya tidak memiliki wujud fisik, hanya embusan angin. Mustahil. Bagaimana mungkin tidak bisa dibunuh? Kekuatan surgawi kita telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal berkali-kali. Bahkan jika itu adalah jiwa ilusi, itu dapat dibunuh dan dilenyapkan. Mengapa itu tidak dapat melenyapkan embusan angin? Seseorang berteriak. Memang, mereka semua adalah kaisar dewa. Setelah berkali-kali terbangun, kekuatan dewa mereka begitu dahsyat sehingga mereka bahkan dapat menghancurkan jiwa ilusi atau angin alami, hujan, petir, dan guntur. Bahkan jika monster ini terbentuk oleh angin kencang, seharusnya bisa menghancurkannya. Tapi mengapa tadi tidak berhasil? Angin kencang melanda daerah itu. Semua orang waspada penuh saat mereka melawan angin kencang. Ah! Kaisar abadi tingkat pertama lainnya menjerit sedih saat monster itu muncul di depannya lagi. Intensitas badai langsung meningkat ke tingkat yang mengerikan saat menutupi pria ini. Ahli kaisar surgawi tingkat pertama ini tidak dapat melawan sama sekali. Ia dipotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi abu dalam kobaran api yang membakar. Bunuh, bunuh, bunuh monster ini. Seseorang meraung dan menyerang monster itu dengan ganas. Namun, itu tidak berguna. Monster itu meledak dan terbentuk kembali tidak jauh dari situ. Monster itu kemudian menyatu dengan angin kencang dan menghilang. Itu tidak dapat dibunuh. Itu benar-benar tidak dapat dibunuh. Terlebih lagi, angin kencang menderu di langit dan bumi. Monster ini telah menyatu dengan angin kencang dan bisa datang dan pergi tanpa jejak. Tidak mungkin untuk memprediksi kapan ia akan menyerang. Ayo kita pergi, tinggalkan tempat ini. Benar juga. Ayo cepat pergi. Tidak ada harta karun sama sekali di tempat terkutuk ini. Kita sudah mencari kemana-mana dan tidak menemukan apapun. Tidak ada gunanya kehilangan nyawa di sini. Beberapa orang mundur, memperlihatkan ekspresi ketakutan.
Mereka semua putus asa dan sangat berani, tetapi mereka takut melawan monster yang tidak dapat dibunuh ini. Bab 3796 Hati orang-orang dalam keadaan panik, dan mereka terus sekarat. Tidak, kita tidak bisa berpisah. Jika kita berpisah, kita akan dibunuh oleh monster itu satu persatu, dan kita akan mati lebih cepat. Kata lelaki tua berambut perak itu. Alasan mengapa kelompok orang-orangnya sebelumnya dikalahkan begitu cepat adalah karena beberapa dari mereka ingin melarikan diri dan mundur, yang membuat tim tersebut tercerai-berai. Hal ini memberi kesempatan bagi monster itu untuk membunuh semua orang dalam beberapa saat. Hanya lelaki tua berambut perak yang tersisa. Dengan kultivasinya yang kuat, ia berhasil melarikan diri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menunggu kematian seperti ini? Jika memang begitu, aku lebih baik mengambil risiko. Lelaki berwajah bekas luka itu meraung, dan bekas luka di wajahnya berubah, membuatnya tampak luar biasa ganas. Dia sangat ketakutan. Monster itu jelas-jelas pengganggu yang memangsa yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia memilih yang lemah dan membunuh mereka terlebih dahulu. Dua dari mereka telah mati sebelumnya, dan mereka berdua adalah kaisar dewa tingkat pertama. Dia benar-benar takut bahwa dia akan menjadi orang berikutnya yang mati. Penantian seperti ini sangatlah menyiksa. Hanya ada satu cara, yaitu kita berkumpul bersama, bergerak bersama, dan menuju pintu keluar bersama. Kita harus mempertahankan formasi kita, dan baru setelah itu kita akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kata lelaki tua berambut perak itu. Baiklah, mari kita lakukan itu. Aku setuju dengan pendapat Komandan Silver. Ayo bergerak sekarang. Kita akan bergerak menuju pintu keluar bersama-sama. Banyak orang setuju untuk pindah bersama. Dengarkan perintahku. Bersiaplah dan serang. Pria tua berambut perak itu berteriak, dan semua orang menyerang bersama. Segala macam serangan dilancarkan ke arah pintu keluar. Angin kencang di area itu langsung pecah, dan celah besar pun muncul. Lalu mereka bergerak bersama-sama dan bergegas menuju celah itu. Sayangnya, angin kencang bertiup kencang dan sangat cepat. Dengan sapuan, celah itu tertutup lagi. Ayo serang bersama. Pria tua berambut perak itu terus berteriak, dan semua orang terus menyerang. Mereka menerobos angin kencang dan terus maju. Namun, pada saat berikutnya, terdengar suara ratapan lain. Semua orang melihat bahwa monster yang terbentuk oleh angin kencang itu muncul di depan seorang ahli kaisar surgawi tingkat pertama. Ahli kaisar surgawi tingkat pertama itu terbunuh tanpa perlawanan apapun. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan dengan cepat menyerang monster itu. Namun seperti sebelumnya, setelah tubuh monster itu terpencar, monster itu mengembun dalam angin kencang dan kemudian menghilang. Cepat, cepat dan serang. Kerumunan itu bersorak dan terus menyerang, mempercepat langkah mereka. Namun, masih ada jarak antara mereka dan pintu keluar. Tidak mudah untuk menyeberang. Setelah mereka berlari menjauh, monster itu kembali bergerak. Ahli kaisar surgawi tingkat pertama lainnya terbunuh. Akibatnya semua orang panik. Tidak lama setelah itu, ahli kaisar surgawi tingkat pertama lainnya terbunuh. Sudah ada 5 kaisar dewa tingkat pertama yang terbunuh oleh monster itu. Namun, mereka tidak berdaya melawan monster itu. Tidak, ini terlalu lambat. Jika terus berlanjut, hanya kematian yang menanti kita. Ayo kita maju. Dengan begitu banyak orang yang maju bersamaan, berapa banyak yang bisa dibunuh monster itu? Peluang untuk bertahan hidup lebih tinggi, lebih baik daripada menunggu kematian seperti ini. Baiklah, berpencar dan maju menyerang. Mereka yang meraung semuanya adalah kaisar abadi tingkat pertama, kebanyakan dari mereka adalah kaisar abadi tingkat pertama. Jelaslah bahwa monster itu telah memburu kaisar dewa tingkat pertama. Bagaimana mungkin kaisar dewa tingkat pertama ini tidak panik? Tidak, begitu tim ini tersebar, kita semua akan mati dan kamu tidak akan bisa melarikan diri. Pria tua berambut perak itu berteriak. Kita akan mati jika tidak berpencar. Monster itu hanya membunuh kaisar dewa tingkat pertama. Dia tidak akan membunuh kalian terlebih dahulu. Tentu saja, kalian baik-baik saja. Saat kita semua mati, kalian bisa melarikan diri ke pintu keluar. Seorang kaisar dewa tingkat pertama berteriak. Para kaisar dewa tingkat pertama dan bahkan tingkat kedua lainnya semuanya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Memang, monster-monster itu akan membunuh yang lebih lemah terlebih dahulu. Yang lebih lemah akan mati terlebih dahulu.
Para ahli seperti lelaki tua berambut perak itu tidak akan mati terlebih dahulu. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin bisa mencapai pintu keluar, tetapi semua kaisar dewa tingkat pertama akan mati. Bahkan kaisar dewa tingkat kedua akan berada dalam bahaya. Menurut mereka, lelaki tua berambut perak dan yang lainnya ingin mereka mati bersama mereka sehingga mereka bisa segera keluar. Tidak mungkin. Ayo serang. Mengenakan biaya. Seketika, semua kaisar dewa tingkat pertama, bahkan beberapa kaisar dewa tingkat kedua, menyerbu ke segala arah. Mereka berpencar. Mustahil bagi monster badai untuk mengejar begitu banyak orang pada saat yang bersamaan. Dalam kasus ini, semuanya tergantung pada siapa yang beruntung. Orang yang beruntung akan dapat melarikan diri. Di tempat kejadian, hanya 8 orang yang tidak bergerak, termasuk Lu Ming. Orang-orang idiot ini, orang tua berambut perak itu mengumpat. Sebelum lelaki tua berambut perak itu bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah teriakan melengking terdengar. Seorang ahli kaisar surgawi tingkat pertama terhempas oleh hembusan angin kencang. Tubuhnya hancur seperti porselen dan berubah menjadi abu di bawah suhu yang sangat tinggi. Angin kencang di langit tiba-tiba menjadi lebih ganas, seolah-olah ada banyak sekali binatang raksasa yang meraung dan meraung di dalamnya. Di langit, angin merah menyala terbentuk menjadi tornado yang menyapu ke segala arah. Petik 1. Serangkaian teriakan terdengar. Mereka yang bergegas keluar tersapu oleh tornado satu demi satu. Mereka menjerit putus asa dan kemudian berubah menjadi abu di bawah tornado. Bahkan Kaisar Dewa tingkat kedua pun turut disertakan. Kaisar Dewa tingkat kedua jauh lebih kuat daripada Kaisar Dewa tingkat pertama dan dapat dengan mudah membunuh Kaisar Dewa tingkat pertama dalam hitungan detik. Namun, saat menghadapi tornado semacam ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung terbunuh. Dalam sekejap, mereka yang bergegas keluar semuanya mati. Wajah orang-orang yang tersisa pucat. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa hanya tetua berambut perak yang lolos. Tidak ada gunanya berpisah dan melarikan diri. Mari kita terus menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, kata lelaki tua berambut perak itu. Kemudian, mereka terus bergerak maju, menerobos badai. Namun sebelum mereka bisa melangkah jauh, mereka diserang lagi. Seorang ahli kaisar surgawi tingkat kedua diserang oleh monster. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan terbunuh dalam sekejap. Ini adalah ahli kaisar surgawi tingkat 2 terakhir. Sisanya adalah kaisar surgawi tingkat 3 ke atas. Tentu saja, Lu Ming adalah pengecualian. Selain Lu Ming, masih ada 6 orang lagi yang tersisa. 2 di antaranya adalah kaisar dewa tingkat 4 dan 4 lainnya adalah kaisar dewa tingkat 3. Menyerang. Pria tua berambut perak itu berteriak. Mereka menyerang bersama, menerobos angin kencang dan terbang maju. Suara mendesing. Tiba-tiba, ada kilatan angin dan monster itu muncul di hadapan seorang wanita tua kaisar surgawi tingkat ketiga. Tubuh monster itu terbuat dari angin kencang. Angin kencang ini seperti bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Angin kencang itu sangat panas dan berputar dengan liar saat menyerang wanita tua itu. Mati. Bagaimanapun juga, wanita tua itu adalah kaisar surgawi tingkat ketiga. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada kaisar surgawi tingkat kedua. Dia berteriak dan tubuhnya mengeluarkan cahaya terang. Tangannya berubah menjadi 2 bilah melengkung dan menebas. Ledakan. Tubuh monster itu terpotong-potong menjadi beberapa bagian, tetapi tidak apa-apa. Potongan-potongan tubuhnya dengan cepat terbentuk kembali dan terus menyerang wanita tua itu. Cahaya surgawi pelindung wanita tua itu terbelah seperti tahu. Bab 3797 ada lebih dari satu monster. Monster yang terbentuk oleh angin kencang itu memiliki kekuatan serangan yang sangat mengerikan. Perisai cahaya surgawi milik wanita tua di alam kaisar surgawi tingkat ketiga itu hancur dalam sekejap. Angin kencang yang mengerikan itu memotong tubuh wanita tua itu, membuatnya menjerit kesakitan. Menyerang. Tetua berambut perak dan yang lainnya meraung dan menyerang monster itu sekuat tenaga. Wah! Tubuh monster itu tercerai-berai dan berubah menjadi embusan angin kencang. Monster itu segera mundur dan menghilang di antara barisan di sekitarnya. Namun, monster itu memang baik-baik saja. Di sisi lain, wanita tua itu dalam kondisi yang mengerikan. Dia berlumuran darah dan tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Auranya lemah. Meskipun dia tidak mati, dia terluka parah. Jika bukan karena orang lain yang datang menyelamatkannya, dia pasti tidak akan selamat. Selamatkan aku,
kamu harus menyelamatkanku. Wanita tua itu berteriak ketakutan. Dia terluka parah dan takut monster itu akan menyerangnya lagi. Jika itu terjadi, dia hanya akan mati. Sisi kiri. Pada saat itu, terdengarlah suara gemuruh kemarahan. Monster itu muncul dari kiri. Semua orang buru-buru mencoba menyerang sisi kiri, tetapi tubuhnya berkelebat dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul kembali di arah lain. Arah ini persis di mana wanita tua itu berada. Wus! Angin kencang yang mengerikan menerjang ke arah wanita tua itu. Tidak, wanita tua itu menjerit ketakutan, dan sesaat kemudian, teriakannya tiba-tiba berhenti. Dia tersapu angin kencang dan berubah menjadi abu. Sialan, sialan, monster apa ini? Kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Para kaisar dewa tingkat ketiga yang tersisa meraung dengan gila. Basis kultivasi wanita tua itu hampir sama dengan mereka. Jika monster itu bisa membunuh wanita tua itu, maka mereka juga bisa terbunuh. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Seorang pria kekar kaisar surgawi tingkat ketiga dipenuhi rasa takut. Temukan monster itu dan serang dengan sekuat tenaga. Aku tidak percaya ada makhluk di dunia ini yang tidak bisa dibunuh. Mungkin cara kita salah, atau mungkin kita perlu menghabiskan energinya. Kita tidak punya cukup energi. Suara yang jelas terdengar. Itu adalah Luming. Perkataan Luming membuat mata semua orang sedikit berbinar. Benar, mungkin serangan kita tidak cukup kuat. Setiap kali kita menyerang, kita sebenarnya menghabiskan energi monster itu. Kita hanya harus terus menyerang. Selama kita terus menyerang, energi monster itu akan habis, dan kita akan menang. Kata lelaki tua berambut perak itu. Meski begitu, kami tidak dapat menemukan jejak monster itu. Bagaimana kami bisa menyerangnya? Petik 2. Ahli kaisar surgawi tingkat keempat lainnya berbicara. Orang ini adalah pria kuat yang tampak berusia 30-an. Dia memiliki wajah persegi dan sangat kuat. Namanya adalah Huang Jiang. Benar sekali, aku sama sekali tidak dapat menemukan jejak pihak lainnya. Apakah kau ingin kami terus menjadi umpan? Kalau begitu, kita semua akan terbunuh sebelum kita bisa mengalahkan monster itu. Yang lainnya semua berbicara pada saat yang sama, dan ekspresi mereka jelek. Ketika mereka menyerang monster sebelumnya, mereka hanya menyerang saat monster keluar untuk membunuh. Ketika mereka tidak keluar untuk membunuh, monster telah menyatu dengan badai, dan mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Serahkan saja padaku, aku akan mencarinya. Kata Luming. Kau benar-benar bisa menemukannya. Yang lainnya menatap Luming dengan penuh harap. Luming masih sangat muda, tetapi kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Dia jelas merupakan monster dari pasukan besar. Mungkin dia benar-benar memiliki cara untuk menemukan monster itu. Selama mereka dapat menemukan jejak monster itu, mereka tidak akan bersikap pasif. Saya akan mencoba. Luming mengangguk. Tentu saja, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukannya, melainkan mengandalkan tulang. Bon baru saja memberitahunya bahwa dia mungkin dapat menemukan jejak monster itu. Setelah beberapa penelitian, iblis tulang punya beberapa petunjuk. Tulang senior, bagaimana? Luming bertanya pada siluman tulang dalam hati. Segera, setan tulang itu duduk bersila di lautan kesadaran Luming. Baju besi tulang hitam pekat itu memancarkan cahaya, memancarkan aura kekudusan. Ia tengah mencari monster itu dengan sekuat tenaga. Aku mengerti, serang sisi kanan. Kata Bon tiba-tiba. Serang sisi kanan. Luming tiba-tiba berteriak dan melayangkan pukulan ke arah kanan. Tetua berambut perak dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Mereka secara naluriah mengikuti Luming dan menyerang. 6 orang, 6 serangan, melesat ke kanan. Angin kencang di arah itu terus meledak. Kemudian, mereka melihat sosok samar tersebar di bawah serangan mereka. Itu benar-benar monster. Dia benar-benar menemukannya. Pria tua berambut perak, Huang Jiang, dan yang lainnya sangat gembira. Mereka menatap Luming dengan penuh harap. Ayo jalan pelan-pelan. Aku akan cari monster itu. Kata Luming. Baiklah, kau bisa mencarinya dengan tenang. Aku berjanji monster itu tidak akan bisa menyakitimu. Kata lelaki tua berambut perak itu. Tidak buruk. Huang Jiang juga mengatakan. Sekarang, Luming adalah satu-satunya harapan mereka untuk melarikan diri. Mereka pasti tidak akan membiarkan Luming diserang oleh monster-monster itu.
Mereka menggerakkan tubuh mereka dan melindungi Luming di tengah. Saat mereka bergerak, angin di sekitar mereka mulai bertiup dan menderu. Punggungku. Tiba-tiba, Luming berteriak lagi. Ledakan, ledakan. 6 orang itu menyerang lagi. Serangan mereka begitu dahsyat sehingga kekosongan itu terus meledak. Mereka ingin menghancurkan semua yang ada di sana menjadi debu. Di arah itu, tubuh monster itu muncul. Di bawah 6 serangan, ia menyebar dan menyatu kembali ke dalam angin kencang. Bagus, hahaha. Huang Jiang tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Orang-orang lainnya juga tersenyum. Sekali kejadian bisa dikatakan sebagai suatu kebetulan. Namun, selama 2 kali berturut-turut, Luming menemukan jejaknya. Itu bukan lagi suatu kebetulan. Luming benar-benar dapat menemukan jejak monster itu. Dengan cara ini, mereka akan dapat menyerang monster itu setiap saat. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh monster itu tidak akan dapat melancarkan serangan diam-diam dan mereka akan dapat meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Setelah itu, mereka mengikuti metode ini dan menuju pintu keluar. Sepanjang perjalanan, mereka menyerang monster itu beberapa kali, sehingga monster itu tidak mungkin melancarkan serangan diam-diam. Namun, mereka menemukan masalah. Setelah dipukul berkali-kali, apakah benar-benar mustahil untuk membunuh monster itu? Untungnya, mereka dapat mendeteksi jejak monster itu terlebih dahulu. Kalau tidak, mereka akan berada dalam bahaya besar dan akan ditinggalkan di sini. Melihat mereka tidak jauh dari pintu keluar, mereka perlahan-lahan rileks. Tepat pada saat itu, angin di sekitar mereka mulai menderu bahkan lebih kencang dari sebelumnya. Angin kencang yang tak berujung berputar di sekitar mereka bagaikan tornado, dan mereka tampak diselimuti oleh pusat tornado tersebut. Lalu, di satu arah, sosok monster itu terlihat samar-samar dalam angin kencang. Hati-hati, sepertinya monster itu akan melancarkan serangan habis-habisan. Pria tua berambut perak itu mengingatkan. Jelas saja, melihat mereka hendak melarikan diri, saya pun menjadi gila dan menyerang mereka secara langsung untuk mengalahkan mereka. Tidak, ada lebih dari 1 monster. Ada 2, 3. Tiba-tiba seseorang berteriak kaget. Bab 3798, Rahasia Keabadian. Luming, lelaki tua berambut perak, Huang Jiang, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka menyapu pandangan mereka ke seluruh area dan menemukan bahwa banyak sosok telah muncul di tengah angin kencang. Mereka semua adalah monster, dan mereka tampak persis sama. 1, 2, 3, totalnya 9. 9 monster itu muncul di sekeliling dan mengepung mereka. Wajah lelaki tua berambut perak, penyakit kuning, dan yang lainnya berubah pucat. Ini karena ini jelas bukan ilusi. Ini nyata. 9 monster ini nyata. Sebenarnya ada 9 monster ini. Salah satunya sudah sulit mereka hadapi, tapi sekarang, jumlahnya tinggal 9. Kita sudah selesai, kita sudah selesai. Seorang lelaki kekar kaisar surgawi tingkat ketiga meraung dengan marah, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Meskipun yang lain tidak berteriak, matanya juga dipenuhi keputusasaan. Hanya Luming yang lebih baik. Sepanjang perjalanan, Luming telah mengalami dan menghadapi terlalu banyak bahaya. Dia sangat jelas bahwa semakin berbahaya situasinya, semakin tenang dia. Lagi pula, dia masih punya kartu truf. Peti mati tembaga ungu itu ada bersama Jin. Jika tidak berhasil, dia tinggal membuka peti mati tembaga ungu itu dan berjuang untuk hidupnya. Angin menderu dan menjadi lebih kencang. Kemudian, 9 monster itu bergerak pada saat yang sama, membawa serta angin kencang yang mengerikan saat mereka menyerang Luming dan 5 orang lainnya. Suhu yang membakar seluruh ruangan. Angin kencang yang lebih tajam dari pisau berkali-kali menyapu ke arah Luming dan yang lainnya. 2 di antaranya menyerang lelaki tua berambut perak, 2 menyerang Huang Jiang, dan 5 sisanya menyerang Luming dan 3 kaisar dewa kelas 3. Angin kencang bertiup di wajah mereka, menyapu bersih. Bahkan melalui baju besi yang telah diubah kiu-kiu, mereka masih bisa merasakan panas yang mengerikan. Merusak. Luming mengayunkan tombak perak yang telah diubah kiu-kiu. Tombak perak itu dipenuhi cahaya bulan dan menembus angin kencang yang mengerikan. Akan tetapi, bahkan jika Luming dapat menerobos badai, 3 kaisar dewa tingkat ketiga lainnya tidak sekuat itu. Aku tidak mau menerima ini. Terdengar suara gemuruh yang tidak diinginkan. Salah satu kaisar dewa tingkat ketiga dikepung oleh 2 monster.
Dia tidak sebanding dengan mereka dan terbunuh, baik secara fisik maupun mental. Tidak, aku tidak ingin mati di sini. Aku akan bergegas keluar. Dua kaisar dewa tingkat ketiga yang tersisa meraung dan menyerang dengan panik, mencoba melarikan diri. Namun, nasib mereka telah diputuskan. Ketika mereka menyerbu ke dalam badai, mereka langsung diserang oleh beberapa monster. Setelah dua kali berteriak, mereka tidak bernapas lagi. Dalam kasus itu, hanya lelaki tua berambut perak, Huang Jiang, dan Lu Ming yang tersisa. Pria tua berambut perak dan Huang Jiang sama-sama merupakan kaisar dewa tingkat 4, kaisar dewa tingkat menengah. Mereka sangat kuat, jauh lebih kuat dari kaisar dewa tingkat 3. Keduanya menggunakan kekuatan penuh mereka untuk memblokir serangan kedua monster itu. Mereka bahkan menang dan menghancurkan tubuh mereka. Namun, monster itu memiliki tubuh yang abadi. Setelah dihancurkan, ia dengan cepat memadat lagi. Kekuatan Lu Ming sendiri masih jauh dari kata mencapai alam ini. Namun, dengan bantuan Qiu, kekuatan tempurnya telah mencapai alam kaisar surgawi tingkat keempat, atau bahkan lebih. Kultivasi Qiu telah mencapai tingkat kedua dari alam kaisar surgawi. Setelah berubah menjadi tombak perak, kekuatannya sangat mencengangkan. Ia pasti dapat bersaing dengan ahli kaisar surgawi tingkat keempat. Bahkan mungkin dapat mengalahkan dan membunuhnya. Lu Ming menggunakan Qiu untuk menahan serangan monster itu. Namun, setelah monster itu membunuh 3 kaisar dewa kelas 3, mereka mulai berkumpul dan mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, lelaki tua berambut perak, dan Huang Jiang berkumpul untuk melawan musuh. 9 monster itu menimbulkan angin kencang dan melancarkan serangan dahsyat ke arah mereka. Untuk sesaat, mereka bertiga hanya bisa membela diri dan sulit bagi mereka untuk menyerang. Ekspresi lelaki tua berambut perak dan penyakit kuning itu sangat tidak sedap dipandang. Situasinya jauh dari kata baik. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Monster-monster yang disebut itu tidak abadi, tetapi mereka bukanlah tubuh mereka yang sebenarnya. Pada saat ini, iblis tulang berteriak di lautan kesadaran Lu Ming. Itu bukan tubuh aslinya, iblis tulang senior. Apa maksudmu? Lu Ming bertanya dengan cepat. Sederhana saja, monster yang sebenarnya belum muncul. Hanya klon energinya yang menyerangmu. Jadi, jika kamu menghancurkannya dan menghabiskan energinya, tubuh aslinya akan mengisinya kembali dan menciptakan ilusi bahwa dia abadi. Asalkan kita dapat menemukan tubuh aslinya dan menyerangnya, kita dapat menghancurkan monster ini. Bon menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Iblis tulang senior, bisakah kau menemukan tubuh asli monster ini? Lu Ming bertanya. Tidak masalah. Saya sudah menemukan beberapa petunjuk. Nanti juga akan baik-baik saja. Kata Bon. Kepalanya bersinar, dan dia jelas sedang mencari tubuh monster itu. Aku tahu bagaimana menghadapi monster-monster ini. Pada saat itu, Lu Ming berbicara kepada lelaki tua berambut perak dan penyakit kuning. Kau punya cara. Apa itu? Mendengar perkataan Lu Ming, lelaki tua berambut perak dan lelaki yang sakit kuning itu menjadi bersemangat. Harapan kembali muncul di mata mereka yang awalnya dipenuhi keputusasaan. Tahukah kau mengapa monster-monster ini tidak bisa dibunuh? Itu karena mereka bukan tubuh aslinya. Tubuh aslinya tidak pernah muncul. Ini semua adalah klonnya. Lu Ming mengulangi penjelasan iblis tulang itu. Jadi begitulah. Tidak heran kalau sangat sulit untuk membunuhnya. Kalau begitu, adik kecil, apakah kau punya cara untuk menemukan tubuh asli monster ini? Pria tua berambut perak itu bertanya. Ya, aku menemukannya. Ada di arah itu. Pada saat ini, iblis tulang menemukan arah tubuh monster itu dan mengarahkannya ke Lu Ming. Lu Ming mengikuti petunjuk itu dan menunjukkannya. Baiklah, mari kita bunuh mereka. Bunuh monster ini. Pria tua berambut perak dan pria yang sakit kuning itu bersinar dengan ganas. Bersama dengan Lu Ming, mereka menyerbu ke arah itu. 9 monster itu tampak tergesa-gesa. Mereka berkumpul dan menimbulkan badai yang tak berujung. Mereka menyerang Lu Ming dan yang lainnya dengan ganas untuk menghentikan mereka. Akan tetapi, hal ini semakin menegaskan bahwa Lu Ming benar. Si tua yang sakit kuning dan si tua berambut perak memaksakan diri hingga batas maksimal dan mengerahkan seluruh tenaga yang mereka punya untuk menyerang dengan gila-gilaan. Lu Ming mengayunkan tombak peraknya. Cahaya tombak yang menyilaukan itu menyapu langit dan menghancurkan 2 monster di tengahnya.
Mereka menerjang maju melawan badai. Benar saja, setelah berlari beberapa saat, mereka menemukan sebuah sosok. Sosok ini tampak sangat mirip monster, tetapi lebih tinggi dan lebih padat. Di tengah kepalanya terdapat manik-manik bundar yang bersinar. Ini jelas wujud asli monster itu. Tidak ada kesalahan. Membunuh. Pria tua berambut perak dan Huang Jiang menjadi bersemangat saat mereka menyerbu ke arah tubuh utama monster itu. Namun, di depan tubuh utama monster itu, 9 sosok terkondensasi. Mereka adalah 9 klon. 9 doppelganger berdiri kokoh di depannya. Namun, pada titik ini, Luming dan yang lainnya tidak punya jalan keluar. Mereka hanya bisa bertahan hidup dengan membunuh monster itu. Ketiganya bergabung dan berubah menjadi 3 serangan yang mengerikan, menyerang 9 monster. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan antara angin kencang dan cahaya surgawi menciptakan gelombang energi mengerikan yang menyapu ke segala arah. Bab 3799, Hancur, Sebuah Manik. Luming dan 2 orang lainnya bergabung dan melawan 9 inkarnasi monster itu dengan sekuat tenaga. Jelaslah bahwa ke-9 monster itu mengerahkan segenap kemampuan mereka. Mereka menyerang dengan ganas. Pada akhirnya, Luming dan yang lainnya berhasil menerobos kepungan ke-9 monster itu. Namun, mereka juga harus membayar harganya. Luming masih baik-baik saja. Dia memiliki baju besi yang telah diubah Qiu-Qiu untuk melindunginya dan telah mengimbangi sebagian besar kekuatan serangan. Meskipun beberapa angin kencang telah menembus baju besi yang telah diubah Qiu-Qiu, kerusakan pada Luming tidak terlalu besar saat angin itu mengenai tubuhnya. Dengan kemampuan pemulihan Luming yang luar biasa, dia pada dasarnya baik-baik saja. Namun, lelaki tua berambut perak dan lelaki yang sakit kuning tidak seberuntung itu. Tubuh mereka penuh luka, yang semuanya disebabkan oleh angin kencang. Terlebih lagi, luka seperti itu akan butuh waktu lama untuk pulih karena angin mengandung suhu yang sangat tinggi yang terus-menerus membakar luka mereka. Keduanya menderita luka serius, namun untungnya, mereka dekat dengan tubuh monster itu. Membunuh, membunuh, membunuh. Mereka bertiga berteriak dan menyerang monster itu. Mengaum, wujud asli monster itu mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Angin kencang bertiup di sekujur tubuhnya, dan lengannya berubah menjadi 2 bilah besar yang terbuat dari angin kencang, menebas Luming dan 2 lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa ledakan beruntun, mereka bertiga terguncang dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kekuatan tubuh utama monster itu sangat mengejutkan, jauh di atas klonnya. Namun, itu tidak terlalu kuat. Mereka masih bisa mengatasinya. Mereka bertiga mundur dan menyerang tubuh utama monster itu. Kedua kubu bertarung sengit lewat puluhan gerakan, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Hal ini dikarenakan tubuh asli monster tersebut sama dengan kloningannya. Setelah dihancurkan, monster tersebut akan terbentuk kembali. Pukul saja manik-manik itu tepat di kepala monster itu. Setan tulang mengirimkan transmisi suara ke Luming. Serang manik-manik di kepalanya. Luming berkata kepada lelaki yang sakit kuning dan lelaki tua berambut perak. Cahaya tombak cahaya bulan bagaikan kilat. Ia menerobos kekosongan dan menusuk ke arah manik-manik bundar di kepala tubuh utama monster itu. Setelah menerima pengingat Luming, lelaki tua berambut perak dan Huang Jiang juga mulai menyerang manik bundar di kepala monster itu. Seperti yang diduga, monster itu menjadi gugup dan tidak berani menyerang dengan sekuat tenaga. Ia mulai bertahan melawan manik-manik di kepalanya. Itu benar-benar efektif. Ketiganya tidak menghentikan serangannya dan terus menyerang manik-manik itu. Akhirnya, Luming memanfaatkan kesempatan itu dan menusukkan manik bundar itu dengan tombaknya. Dentang, suara logam beradu terdengar. Tombak itu tidak menghancurkan manik-manik, tetapi tubuh monster itu terlempar karena kekuatan yang dahsyat. Baik lelaki yang sakit kuning maupun lelaki tua berambut perak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang tubuh utama monster itu. Mengaum, tubuh utama monster itu tampaknya benar-benar marah oleh gerakan Luming. Ia mengeluarkan raungan yang mengerikan. Manik-manik bundar di kepalanya memancarkan cahaya yang menyilaukan dan kemudian kekuatan yang kuat muncul. Begitu kekuatan dalam manik itu muncul, ia berubah menjadi badai yang dahsyat. Badai ini kemudian mengembun menjadi banyak sosok, yang semuanya adalah avatar monster itu. Aura yang dipancarkan klon monster ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. 9 klon monster meraung dan menerkam Luming,
sesepuh berambut perak, dan Huang Jiang. Begitu mereka tiba di depan mereka bertiga, 9 klon monster itu meledak. 9 klon monster itu menghancurkan diri sendiri, menghasilkan kekuatan penghancur yang menyerbu ke arah Lu Ming dan 2 orang lainnya. Tidak bagus. Ekspresi lelaki tua berambut perak, penyakit kuning, dan Lu Ming berubah drastis. Mereka bertiga mundur dengan cepat, dan dalam proses mundur, mereka menggunakan teknik pertahanan terkuat mereka. 2 perisai perak muncul di depan lelaki tua berambut perak itu, dan gunung kuning cerah muncul di depan Huang Jiang. Adapun Lu Ming, dia melambaikan telapak tangan kirinya dan berbagai keterampilan rahasia pertahanan di selnya meledak keluar, membentuk beberapa lapis pertahanan. Saat mereka bertiga mendirikan pertahanan, kekuatan penghancur menyerbu ke arah mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertahanan mereka bertiga bergetar hebat. Beberapa retakan muncul di perisai perak tetua berambut perak itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, harta karun berbentuk gunung milik Huang Jiang juga bergetar hebat, dan retakan mulai muncul di atasnya. Ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, perisai milik lelaki tua berambut perak dan harta karun berbentuk gunung milik Huang Jiang hancur pada saat yang sama, dan sebuah kekuatan penghancur yang mengerikan menyerbu ke arah mereka. Arg! Teriak mereka berdua saat tubuh mereka terlempar ribuan mil jauhnya. Mereka batuk dan mengeluarkan banyak darah saat tubuh mereka terkoyak dan compang camping. Mereka terluka parah. Keduanya ketakutan. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka berubah menjadi 2 garis cahaya dan menghilang di kejauhan. Dia begitu takut hingga dia melarikan diri. Pada saat yang sama ketika lelaki tua berambut perak dan lelaki yang sakit kuning itu terhempas, Lu Ming juga terkena kekuatan penghancur itu. Pertahanan yang telah ia padatkan dengan berbagai keterampilan rahasia hanya dapat bertahan beberapa saat sebelum hancur. Energi penghancur yang mengerikan membombardir Lu Ming. Dentang, dentang, dentang. Angin kencang yang dahsyat itu memotong baju zirah tempat Qiu-Qiu berubah, menimbulkan suara-suara berdenting dan memercikkan bunga api. Pada akhirnya, bahkan baju besi yang diubah Qiu-Qiu pun terpotong. Namun, baju besi yang telah diubah Qiu-Qiu telah memblokir sebagian besar serangan. Kekuatan yang mengenai tubuh Lu Ming sangat terbatas. Lu Ming terlempar dan dia batuk seteguk darah. Luka-lukanya cukup serius tetapi dia berhasil menahannya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Lu Ming diam-diam terkejut. Dia ingin meniru tindakan lelaki tua berambut perak dan lelaki yang sakit kuning itu dan melarikan diri. Ini kesempatan bagus, kata Bon. Monster itu mengaktifkan kekuatan di manik-manik itu dan menggunakan jurus yang kuat. Sekarang manik-manik itu dalam kondisi lemah. Ambil manik-manik itu dan hancurkan keinginan di dalamnya. Lu Ming segera menghentikan langkahnya. Tanpa ragu, ia bergegas menuju monster itu. Monster itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Ia meraung dan berbalik untuk pergi. Namun, bagaimana mungkin Lu Ming membiarkannya pergi? Dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan mengejar monster itu dalam beberapa kilatan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih manik bundar itu. Setan tulang itu benar. Monster itu dalam kondisi lemah. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, ia tidak memiliki banyak kekuatan. Cakar Lu Ming menembusnya dan ia berhasil meraih manik bundar itu. Manik itu terus bergetar, dan seberkas keinginan spiritual melekat padanya. Inilah asal-muasal monster itu. Secercah keinginan spiritual melekat pada manik-manik itu dan menggunakan kekuatan manik-manik itu untuk membentuk tubuh Lai Feng. Berdecit. Manik-manik itu berderit seperti tikus yang panik. Mati. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Kekuatan terlarang menyerang manik bundar itu dan mulai melenyapkan gumpalan keinginan spiritual ini. Kekuatan terlarang adalah kekuatan yang paling menakutkan di dunia. Gumpalan keinginan spiritual ini tidak dapat menghentikannya sama sekali. Setelah beberapa jeritan dan fluktuasi spiritual yang tidak diinginkan, kekuatan terlarang itu benar-benar musnah. Dengan lenyapnya seberkas keinginan spiritual ini, angin kencang di sekitarnya segera menjadi jauh lebih kecil dan lebih tenang. Angin itu tidak lagi sekeras sebelumnya. Manik-manik itu juga mendarat di tangan Lu Ming. Manik apa ini? Apa ini benar-benar bisa melepaskan energi yang begitu kuat? Lu Ming menatap manik bundar itu dan merenung. Kemudian, dia mendekati manik itu dengan indera spiritualnya, ingin menyelidikinya. Tepat saat indera spiritual Lu Ming menyelidiki manik-manik itu, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul.
Luming sepertinya mendengar ledakan keras dan kemudian lingkungannya tiba-tiba berubah. Bab 3800, Teknik Angin Surgawi yang Hebat. Dengan suara ledakan keras, Luming tampaknya telah tiba di langit berbintang yang tidak dikenalnya. Aku tak bisa terima ini, aku tak bisa terima ini. Di depannya, seorang pria berdiri di langit berbintang di alam semesta dan meraung ke langit. Rambutnya berdiri tegak, dan energi mengerikan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Kebohongan Feng. Energi yang keluar dari tubuh laki-laki itu adalah Lai Feng. Angin kencang ini berkali-kali lebih dahsyat daripada angin kencang yang pernah dihadapi Luming dan yang lainnya sebelumnya. Angin kencang itu menyapu langit berbintang dan menyerbu ke arah Luming. Tidak bagus, kita sudah selesai. Luming menjadi pucat karena ketakutan. Angin kencang itu terlalu kuat. Dibandingkan dengan angin kencang itu, Luming merasa seperti seekor semut. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Dalam sekejap, angin kencang itu menerjang Luming. Tepat ketika Luming mengira bahwa ia akan terbunuh oleh angin kencang itu, ia menyadari bahwa angin kencang itu sama sekali tidak melukainya. Angin kencang itu melesat melewatinya dan menghilang dalam sekejap. Seolah-olah tubuhnya hanyalah ilusi dan tidak nyata. Apa yang terjadi? Mungkinkah semua yang kulihat itu palsu, ilusi? Atau ini hanya proyeksi dari kurun waktu tertentu? Banyak pikiran yang terlintas dalam benak Luming. Angin kencang terus-menerus muncul dari tubuh pria itu. Angin kencang ini terlalu kuat, begitu kuatnya hingga dapat menghancurkan dunia. Angin kencang menyapu langit berbintang. Kemanapun angin itu lewat, semua planet berubah menjadi abu. Beberapa planet yang menyelamatkan kehidupan memiliki makhluk hidup dan ahli dengan kultivasi yang mendalam, tetapi para ahli ini tidak dapat melarikan diri. Di bawah angin kencang, mereka berubah menjadi abu. Hanya beberapa planet sumber daya yang hancur, tetapi logam di intinya tetap ada. Logam tersebut mengembun menjadi potongan-potongan kecil dan melayang di langit berbintang. Langit berbintang yang tak berujung tersapu oleh angin kencang dan diselimuti oleh angin kencang. Mungkinkah ini asal-muasal galaksi badai? Mata Luming membelalak. Ia terkejut dengan tebakannya sendiri. Namun, ini mungkin benar adanya. Galaksi. Dia tidak tahu sudah sampai tingkat mana kultivasinya. Itu terlalu mengerikan. Luming pernah mendengar rumus ukuran, mengatakan bahwa seseorang menggunakan rumus S untuk membekukan galaksi. Luming berpikir bahwa rumus ukuran itu hanya bualan. Seberapa luaskah sebuah galaksi? Hampir tak terbatas, berisi planet yang tak terhitung jumlahnya dan dapat menampung dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana wilayah yang begitu luas bisa dibekukan oleh kekuatan manusia? Bukankah itu sama saja dengan meledakkan sebuah planet? Itu jauh lebih sulit daripada meledakkan sebuah planet. Tapi sekarang, Luming mempercayainya karena kebenaran ada di depannya. Aku tidak mau. Pria itu melolong panjang lagi, dan rambut serta janggutnya mulai berkibar. Akhirnya, dengan suara ledakan, seluruh tubuhnya meledak, dan energi yang lebih mengerikan menyapu langit berbintang. Setelah energinya hilang, sebuah manik bundar muncul di langit berbintang. Manik-manik ini persis sama dengan manik yang ditangkap Luming sebelumnya. Jadi seperti itulah manik-manik itu terbentuk. Teknik angin surgawi yang agung dari 3000 teknik rahasia kuno. Tiba-tiba, sebuah pesan terkirim ke dalam pikiran Luming. Pesan ini adalah teknik rahasia. 3000 keterampilan rahasia kuno. Luming tercengang. Ada 3 jenis keterampilan rahasia di dunia ini. Yang pertama adalah keterampilan rahasia asal, yang dipahami dari kekuatan surgawi. Selama seseorang cukup berbakat, mereka dapat memahaminya dari kekuatan surgawi. Keterampilan ini memiliki potensi besar dan cukup kuat untuk dipahami seumur hidup. Yang satu lagi adalah keterampilan rahasia konstitusi. Kondisi untuk mengolah keterampilan rahasia konstitusi tubuh sangat keras, dan tidak banyak orang yang berhasil mengolahnya. Mereka yang berhasil mengolahnya hampir semuanya jenius. Tipe ketiga adalah keterampilan rahasia biasa. Ada berbagai macam keterampilan rahasia biasa. Serangan, pertahanan, kecepatan, dukungan, dan bahkan bantuan dalam alkimia, penempaan senjata, dan seterusnya. Ini juga salah satu jenis budidaya yang paling umum. Namun, keterampilan rahasia biasa sebagian besar digunakan untuk dukungan dan tidak terlalu kuat. Bahkan jika dikembangkan hingga tingkat tinggi, keterampilan rahasia itu tidak dapat bersaing dengan keterampilan rahasia konstitusi tubuh dan keterampilan rahasia asal.
Namun, sebagian kecil dari keterampilan rahasia normal bersifat khusus. Itulah keterampilan rahasia kuno 3000. 3000 keterampilan rahasia kuno yang hebat, sesuai namanya, memiliki 3000 jenis. 3000 jenis keterampilan rahasia ini adalah keterampilan rahasia biasa yang paling kuat di dunia, dengan kekuatan tak terbatas dan potensi yang mengejutkan. Dikatakan bahwa puncak dari 3000 keterampilan rahasia kuno tidak lebih buruk dari puncak keterampilan rahasia asal. Selain itu, pengembangan 3000 keterampilan rahasia kuno terutama bergantung pada kemampuan pemahaman seseorang. Mereka yang memiliki kemampuan pemahaman tinggi dapat terus memahami dan meningkatkan ranah mereka. Mereka tidak perlu melepaskan belenggu seperti keterampilan rahasia asal. Namun, 3000 teknik rahasia kuno itu sangat sulit untuk dikembangkan dan sangat langka. Seiring berjalannya waktu, banyak di antaranya yang telah hilang. Sekarang, teknik-teknik itu sangat langka. Lu Ming tidak menyangka akan menemui 3000 keterampilan rahasia kuno di sini. Lu Ming sangat gembira. Tubuh Lu Ming saat ini sedang mengolah energi terlarang dan dia perlu terus-menerus memadukan keterampilan rahasia biasa. Tetapi sekarang, dia telah mengintegrasikan lebih dari 500 keterampilan rahasia biasa, tetapi tidak ada satupun di antaranya yang dapat mengambil tanggung jawab besar sendirian, dan tidak ada satupun di antaranya yang kuat. Ketika Lu Ming bertarung sekarang, dia lebih mengandalkan energi tabu dan kekuatan kasar. Jika dia memiliki teknik rahasia 3000 kuno, itu akan berbeda. Selanjutnya, untuk mencapai akhir dari tubuh terlarang, seseorang harus menciptakan teknik mereka sendiri dan menempuh jalan mereka sendiri sesuai dengan ribuan teknik rahasia yang telah mereka kembangkan. Kalau begitu, makin kuat keterampilan rahasia yang dia gabungkan sebelumnya, makin baik hasilnya. Kedatangan teknik angin dewa itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Pada saat ini, pemandangan di sekitarnya berubah lagi dan menghilang. Lu Ming kembali ke dunia asalnya. Lu Ming, hati-hati. Ada yang menyergap kita. Pada saat ini, iblis tulang mengeluarkan peringatan. Suara ledakan. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Lu Ming merasakan ada serangan mengerikan yang datang padanya dari belakang dan kanannya. Kekuatannya sangat mengejutkan dan kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi Lu Ming untuk menghindarinya. Orang yang menyerang telah memahami waktu dengan sangat baik. Untungnya, Qiu telah berubah menjadi baju besi dan mengenakannya pada Lu Ming. Pada saat kritis, Lu Ming melesat maju dan menghindari serangan dari kanan dengan jarak sehelai rambut. Namun, dia tidak dapat menghindari serangan dari belakang. Ledakan. Jejak telapak tangan dari belakang mendarat keras di punggung Lu Ming. Tubuh Lu Ming terlempar ke depan. Qi dan darahnya bergejolak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Namun, saat Lu Ming menyerbu ke depan, dia kurang lebih menyerap sebagian kekuatan tersebut. Baju zirah yang telah diubah Qiu juga memblokir sebagian kekuatan tersebut. Oleh karena itu, luka Lu Ming tidak terlalu serius. Hanya beberapa tulang di punggungnya yang patah, tetapi mereka cepat pulih. Lu Ming segera berbalik dan menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tepat seperti dugaannya, orang-orang yang menyerangnya tidak lain adalah lelaki yang sakit kuning dan lelaki tua berambut perak yang telah melarikan diri sebelumnya. Sebelumnya, keduanya sempat mundur karena cedera. Saat ini, cedera mereka justru sudah jauh lebih baik, meski belum pulih sepenuhnya. Bon, sudah berapa lama sejak aku mendapatkan manik itu? Lu Ming berkomunikasi dengan iblis tulang secara diam-diam. 1 hari. Bon menjawab. Bab 3801, Membunuh Kaisar Surgawi tingkat keempat. 1 hari. Setan tulang memberitahunya bahwa sehari telah berlalu sejak Lu Ming menangkap manik bundar dan jatuh ke dunia yang indah itu. Tak mengherankan bila tubuh lelaki tua itu yang penuh nanah telah pulih. Mengapa kalian berdua menyerangku? Lu Ming bertanya dengan dingin. Orang tua berambut perak dan orang yang sakit kuning memusatkan pandangan mereka pada manik bundar di tangan Lu Ming, yang memancarkan cahaya yang membakar. Seorang Raja Dewa dapat hidup selama 5 tahun bintang abadi, seorang Raja Dewa dapat hidup selama 10 tahun bintang abadi, dan seorang Kaisar Dewa dapat hidup selama 100 tahun bintang abadi. Baik lelaki tua berambut perak maupun penyakit kuning adalah monster tua yang telah hidup setidaknya selama puluhan tahun bintang. Pikiran mereka sangat tajam. Mereka terluka parah oleh monster itu dan melarikan diri dengan panik, tetapi mereka cepat bereaksi dan menyadari titik kuncinya. Setelah monster itu mengeluarkan energi,
auranya menjadi lemah. Jelas sekali bahwa monster itu dalam kondisi lemah. Tentu saja, mereka pada dasarnya berhati-hati dan tidak berani kembali dengan gegabah. Sebaliknya, mereka menunggu luka mereka pulih sebelum kembali diam-diam. Ketika dia kembali, dia tidak melihat monster itu sama sekali. Dia hanya melihat Luming memegang manik-manik itu dengan linglung. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa manik-manik itu adalah harta yang berharga. Keduanya menyerang tanpa ragu-ragu. Mereka ingin membunuh Luming terlebih dahulu dan kemudian merebut manik bundar itu. Adapun persahabatannya dengan Luming saat mereka melawan musuh bersama, apa itu? Apakah bisa dimakan? Untungnya, Luming terbangun pada saat kritis dan memblokir serangan itu. Hehe, pria tua berambut perak itu mencibir dan menatap manik bundar di tangan Luming. Adik kecil, manik ini kita dapatkan saat kita melawan monster itu bersama-sama. Sekarang, serahkan. Benar sekali, harta karun ini harus dibagi rata. Penyakit kuning bertambah. Dan EBSP, jika kau ingin membagi harta karun itu, kau bisa bicara padaku saja. Mengapa kau menyerangku? Karena kau telah menyelinap menyerangku, kau tidak perlu memikirkan harta karun ini. Luming berkata dengan dingin. Dia punya ide dan manik-manik itu disimpan di cincin penyimpanannya. Wajah lelaki tua berambut perak dan penyakit kuning itu berubah muram. Bocah nakal, kau harus mempertimbangkan baik-baik, apakah kau sanggup mengambil semuanya sendiri? Kata lelaki tua berambut perak itu dengan dingin. Kalian bisa mencobanya, Luming berkata dengan acuh tak acuh. Tombak perak yang telah diubah kiu-kiu diarahkan ke tetua berambut perak. Kakak Huang, sepertinya bocah ini sangat keras kepala. Mari kita bekerja sama dan bunuh bocah ini terlebih dahulu sebelum kita membahas pembagian harta karun. Bagaimana menurutmu? Orang tua berambut perak itu menatap penyakit kuning. Ya, jawaban Huang Jiang sangat sederhana. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju, dan auranya yang kuat menekan ke arah Luming. Rambut panjang tetua berambut perak itu berkibar tertiup angin saat ia menyerbu ke arah Luming. Membunuh. Luming berteriak dan memimpin serangan. Kilauan tombak perak itu seperti pelangi, menembus kehampaan dan menuju ke arah tetua berambut perak dan Huang Jiang. Pada saat yang sama, tetua berambut perak dan Huang Jiang melancarkan gerakan. Dua serangan mengerikan diarahkan ke Luming dan bertabrakan dengan keras dengan cahaya tombak bulan. Asyik, pada saat tabrakan, cahaya tombak cahaya bulan tiba-tiba bergetar. Cahaya bulan bersinar terang, menerangi langit berbintang. Cahaya tombak berwarna bulan itu langsung menembus serangan lelaki tua berambut perak dan Huang Jiang. Lalu, dalam sekejap, tombak itu meninggalkan dua lubang berdarah di tubuh mereka. Mereka berdua mundur dengan cepat dan menatap Luming dengan kaget. Dengan kekuatan seranganmu, bagaimana ini mungkin? Orang tua berambut perak dan penyakit kuning meraung pada saat yang sama. Mereka sangat terkejut. Bagaimana serangan Luming bisa sekuat itu? Dia bertarung 1 lawan 2 dan masih berhasil melukai mereka dalam satu gerakan. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa inilah kekuatan serangan Qiu-Qiu yang sebenarnya. Kekuatan serangan Qiu-Qiu belum dilepaskan sepenuhnya saat menghadapi monster itu sebelumnya. Monster itu benar-benar terkondensasi oleh angin kencang. Serangan biasa bisa menghancurkannya, tetapi tidak ada gunanya menghancurkannya. Pihak lain masih bisa memadatkannya lagi. Seolah-olah dia tidak punya tempat untuk menggunakan kekuatannya dan memukul udara kosong. Pada saat itu, kekuatan serangan Qiu-Qiu belum ditampilkan sepenuhnya. Kultivasi Qiu-Qiu berada di level kedua ranah Kaisar Surgawi. Setelah berubah menjadi tombak perak, ia dapat mengalahkan atau bahkan membunuh ahli Kaisar Surgawi level keempat dengan kekuatan penuhnya. Adapun lelaki yang sakit kuning dan lelaki tua berambut perak, mereka telah terluka sebelumnya dan belum pulih. Kekuatan tempur mereka belum mencapai puncaknya. Tentu saja, mereka terluka oleh serangan gabungan Luming dan Qiu-Qiu. Membunuh. Luming berteriak dan menyerang mereka berdua lagi, tidak memberi mereka kesempatan untuk mengatur napas. Proyeksi tombak perak turun seperti bintang jatuh ke arah lelaki tua berambut perak dan Huang Jiang. Pada saat yang sama, 3 manik gravitasi terbang keluar, dan gravitasi yang kuat menyelimuti lelaki tua berambut perak dan penyakit kuning itu. Walaupun 3 manik gravitasi tidak dapat memainkan peran yang menentukan bagi para pembangkit tenaga listrik di atas Kaisar Abadi tingkat keempat, mereka sedikit banyak dapat mengganggu mereka. Keduanya terkejut dan segera menangkisnya. Namun,
mereka berdua sudah terluka dan kekuatan tempur mereka belum mencapai puncaknya. Mereka juga ditekan oleh manik gravitasi dan kekuatan tempur mereka bahkan lebih lemah. Mereka sama sekali bukan tandingan Lu Ming dan Qiu Qiu. Puff, puff. Keduanya tertusuk oleh cahaya tombak itu. Jantung Huang Ji tertusuk tombak, dan ia terjepit ke tanah. Ia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Adapun lelaki tua berambut perak itu, sinar tombak menembus perutnya dan melemparkannya ratusan mil jauhnya. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan seperti itu? Ia tidak menyia-nyiakan satu momen pun. Ia menyatu dengan tombaknya dan berubah menjadi cahaya tombak cemerlang yang melesat ke arah Huang Tang. Jangan! Huang Jiang mengeluarkan raungan putus asa. Pada saat berikutnya, tombak perak itu telah menembus ruang di antara alisnya. Jiwanya secara alami tidak dapat melarikan diri, dan jiwanya hancur berkeping-keping oleh kekuatan penghancur cahaya tombak itu. Penyakit kuning telah hilang. Beberapa ratus mil jauhnya, lelaki tua berambut perak itu ketakutan setengah mati. Ia melarikan diri dengan panik, tidak peduli dengan luka-lukanya. Lu Ming mendengus dingin. Dia berubah menjadi sinar tombak dan mengejar tetua berambut perak itu. Tetua berambut perak itu terluka parah dan kecepatannya beberapa kali lebih lambat. Lu Ming mengejar dengan sekuat tenaga dan jarak di antara mereka berdua semakin dekat. Adik kecil, ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Aku tidak menginginkan harta karunmu lagi. Harta karun itu milikmu. Orang tua berambut perak itu berteriak ketakutan. Sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Kau tidak menunjukkan belas kasihan saat menyergapku. Lu Ming berkata dengan dingin. Adik kecil, aku salah. Aku baru saja dibutakan oleh lemak babi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Selama kamu membiarkanku pergi, aku pasti akan melakukan apa saja untukmu. Pria tua berambut perak itu berteriak. Melihat jarak antara dirinya dan Lu Ming semakin dekat, dia sangat ketakutan hingga tidak bisa berhenti gemetar. Lu Ming tidak peduli padanya. Dia mengendalikan manik gravitasi dan gravitasi yang kuat menekan tetua berambut perak itu. Kecepatan lelaki tua berambut perak itu bahkan lebih lambat karena gravitasi. Lu Ming langsung menyusulnya. Kecil, aku akan membunuhmu. Melihat Lu Ming tidak berniat melepaskannya, lelaki tua berambut perak itu menjadi marah. Wajahnya berubah saat dia berbalik dan menyerang Lu Ming, bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, ini tidak efektif melawan Lu Ming. Cahaya tombak perak menyala. Tetua berambut perak yang terluka itu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ia nyaris berhasil menangkis dua gerakan sebelum ia tersapu oleh tombak itu. Tubuhnya meledak, hanya menyisakan kepalanya saat ia melarikan diri dengan panik. Lu Ming mengangkat tangannya dan menusukkan tombak panjang itu. Kepala lelaki tua berambut perak itu meledak, dan tubuh serta jiwanya hancur.